Pemaparan saya ini adalah merupakan legal opini saya. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi jika ada benarnya, itu semata karena rahmatnya Allah kepada kita semua. Inilah kanal pembagian waris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima uqlika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Selamat bertemu kembali sahabat. Pada video yang lalu kita masih membahas tentang asas-asas kaidah-kaidah tentang hukum waris ini. Sebetulnya kita dalam video ini juga tetap masih harus membahas tentang asas atau kaidah-kaidahnya dulu. Kita harus matangkan dulu pengertian-pengertian tentang asas-asas itu. Tetapi kemarin hari Kamis saya ada acara rapat Pradi persiapan musyawarah cabang Pradi Sidoarjo. Setelah pulang dari acara rapat di rumah, ternyata saya ada tamu. Ada tamu yang berkonsultasi. Pada prinsipnya begini, dia ingin menyelesaikan masalah waris, tetapi masih ada keraguan, kebingungan. Intinya begini, saya tidak akan sebutkan namanya, tetapi sebagai gambaran supaya kita bisa memahami bahwa ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Kemudian ini suami istri punya anak dua, satu perempuan yang satu laki-laki. Setelah itu si istri ini meninggal dunia. Dan pada saat si istri meninggal dunia, ternyata ayahnya si istri atau mertuanya si suami itu tadi, baik mertua laki maupun mertua perempuan, jadi ayahnya si almarhum ini maupun ibunya almarhum sudah meninggal lebih dahulu. Kemudian ada harta yang ditinggalkan satu rumah saja. Rumah itu dibeli pada tahun 2010, sedangkan perkawinan antara suami dan istri itu terjadi pada tahun 2002. Atas perkara ini, si kedua anak ini sudah bilang matur kepada ayahnya supaya minta dilaksanakan pembagian waris. Tetapi si ayah ini belum bersedia, karena si ayah ini pernah bertanya, konsultasi kepada seseorang, ini bagaimana anak saya kok minta dibagi, rumah ini kok minta dibagi, karena ibunya sudah meninggal tapi anak ini minta dibagi. Dijawab dari tanya kepada seseorang itu, loh kok bisa begitu, mosoknya bapaknya si ono si meger-meger kok dunyane njaluk dibagi, gak bener iku. Nah, dari jawaban itu akhirnya si suami ini tadi yang datang ke saya itu bingung. Satu sisi si anak ini pengen minta dibagi, tetapi ketika dia minta informasi kepada seseorang itu belum boleh dibagi. Atas perkara ini maka minta konsultasi kepada saya bagaimana penyelesaiannya. Baiklah sahabat sekalian, agar lebih mudah untuk memahami kasus posisi dari perkara ini, maka langkah pertama kita harus membuat silsilah biar terang silsilahnya itu. Untuk itu saya akan paparkan sebagai berikut. Jadi sahabat sekalian, langkah pertama kita buat silsilah dulu biar kita lebih mudah memahami. Yaitu tadi si suami itu tadi saya sebut ini, mohon maaf yang kita sebut di sini adalah nama samaran karena rahasia klien saya juga harus dijaga. Jadi
ada namanya Ahmad, menikah dengan Badriah. Menikahnya tahun 2002. Nikah tahun 2002, Ahmad dan Badriah. Kemudian perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak, satu perempuan bernama Darse, yang kedua laki-laki bernama Didi. Kemudian Bu Badriah ini meninggal dunia pada tahun 2023 ini. Dan pada saat Bu Badriah meninggal dunia, ternyata ayahnya yang bernama Eman itu sudah meninggal lebih dulu. Begitu juga dengan ibunya Bu Badriah bernama Fitri juga sudah meninggal lebih dulu. Sedangkan harta yang disebutkan tadi adalah berupa sertifikat hak milik tertulis atas nama Pak Ahmad sebagai suami itu tadi. Nah, ini harta yang ditinggalkan. Diperoleh pada tahun 2010. Sedangkan perkawinan mereka terjadi pada tahun 2002. Ini berarti bisa disimpulkan bahwa harta ini adalah harta bersama atau harta gonogini. Jadi dipahami dulu silsilahnya seperti ini. Seperti ini dipahami dulu, silahkan. Nah, berarti pada saat Bu Badriah meninggal, ahli warisnya adalah Pak Ahmad selaku duda dan 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan adalah berupa 1 rumah yang masih merupakan harta bersama atau harta gonogini dengan Pak Ahmad. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan pembagiannya sebagai berikut. Teman-teman sekalian, kita selesaikan pembagian ini sebagai berikut. Yang pertama, kita harus selesaikan dulu pembagian tentang harta bersama. Jadi tahap pertama wajib diselesaikan dulu pembagian gonogininya. Gonogini. Nah, ini adalah dilaksanakan pasal 96 KHI. Berbunyi, apabila terjadi cerai mati, maka harta bersama dibagi menjadi 2 bagian. Nah, pembagiannya adalah 1 bagian Ahmad mendapat bagian separuh. Kemudian Badriah mendapat bagian setengah juga. Nah, ini dilaksanakan dulu pembagian harta bersama. Nah, harus dipahami ya. Berarti separuh harta bersama itu untuk Ahmad, separuh untuk Badriah. Kemudian tahap keduanya baru dilaksanakan pembagian waris. Nah, harta mana yang diwaris? Karena yang meninggal dunia adalah Badriah, maka setengah harta ini yang bagiannya Badriah inilah yang dibagi waris. Kita pembagian waris atas setengah ini harta ini. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah 1 duda atau Ahmad itu tadi. Mendapat bagian 1/4 bagian. Ini coba dicek pada pasal 179 KHI. Duda apabila si almarhum meninggalkan anak, maka dia mendapatkan bagian 1/4. Kemudian sudah tidak ada lagi ahli waris yang furudul muqaddarati yang mendapat ketetapan bagiannya. Berarti harta ini nanti setelah diambil 1/4, maka sisanya dibagikan kepada anak. Siapa anaknya? Anaknya adalah Darse.
Darsih dan si Didik. Darsih adalah anak perempuan, Didik adalah anak laki-laki. Maka harus dilaksanakan ketentuan pasal 176. Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Maka ketika kasusnya seperti ini, sisa harta setelah diambil dari duda nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang 1/3 adalah bagian Darsih selaku anak perempuan, yang 2/3 menjadi bagian Didik selaku anak laki-laki. Sahabat sekalian, kalau masih pecahan-pecahan seperti ini akan kesulitan kita untuk melaksanakan pembagian. Maka kaidahnya ini harus disamakan. Angka yang bawah ini harus disamakan. Ada angka 2, ada angka 4. Dan nanti sisanya itu akan dibagi menjadi 3. Nah, ini seharusnya harus dilaksanakan, dicarikan kelipatan, kesamaannya, jadi ganda persekutuannya yang terkecil. Jadi setengah ini dijadikan 4, jadikan 6, 8, 10, 12. 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 6/12. Sedangkan yang 4 ini 8 menjadi 12, 2, 3 sama dengan 3/12. Jadi harta gono gini yang masih utuh ini itu adalah 1 masih utuh. 1 itu sama dengan nilainya itu sama dengan 1/1. Nah, supaya mudah dilaksanakan pembagian ini, maka 1/1 ini dijadikan menjadi 12/12. Nah, 12/12. 12/12 yang masih utuh ini dibagi 2 dulu untuk melaksanakan pasal 96 KHI, yaitu setengah kali 12/12. Setengahnya dari 12 ini, mohon maaf, setengahnya dari 12/12 ini, setengah ini berarti sama dengan 6/12. 6/12. Bagian Badriah juga sama dengan 6/12. Jadi jelas ya, harta gono gini pertama dilaksanakan pembagian dulu. Ahmad mendapatkan bagian 6/12, Badriah mendapatkan 6/12. Karena yang meninggal adalah Ibu Badriah, maka harta Ibu Badriah yang setengah atau sama dengan nilainya 6/12 itu tadi dibagi kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Duda, dalam hal ini Pak Ahmad, dia mendapatkan lagi bagian 1/4. 1/4 ini nilainya sama dengan 3/12. 3/12. Berarti harta waris yang dimiliki, harta waris peninggalan dari Ibu Badriah yang 6/12, diambil bagian duda ini 3/12, masih sisanya berarti 3/12. 3/12 ini adalah sisa. Asobah itu ahli waris yang berhak untuk menghabiskan sisa harta. Ya, ini yang dimaksud asobah itu adalah anak. Karena ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka sisa harta sebesar 3/12 dibagi menjadi 3 bagian. Darsih 1/3, Didik menjadi 2/3. 1/3 dari 3/12. 2/3 dari 3/12. Tinggal di 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Berarti 1/3 dari 3/12 sama dengan 1/12. Sedangkan ini 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. 2 kali 1 sama dengan 2
per 12. Jadi jelas akhirnya bisa disimpulkan bagian dari Ahmad itu sama dengan 6 per 12. 6 per 12. Ini dari pembagian harta gonogini. Kemudian ditambah dari bagian harta waris 1/4 atau sama dengan nilainya 3 per 12. Kalau dijumlah bagian si Ahmad adalah 9 per 12. Sedangkan bagian si Darsih sama dengan 1 per 12. Bagian Didik sama dengan 2 per 12. Kalau dijumlah ini harus pas. Kalau tidak pas jumlahnya berarti ada kesalahan. Sekarang kita cek. Bagian Ahmad adalah 9 per 12 ditambah 1 per 12 berarti 10 per 12 ditambah 2 per 12, totalnya semua adalah 12 per 12. Maka berarti pembagian sudah dilaksanakan dengan total, sudah selesai. Begitu sahabat sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa harus dilaksanakan dulu pembagian gonogininya dulu. Karena tadi diketahui bahwa harta yang ditinggalkan itu adalah harta gonogini, maka dilaksanakan dulu pembagian harta gonogini. Beda halnya jika harta yang ditinggalkan bukan harta gonogini. Seandainya mungkin ada kasus lain, nanti kita akan berikan contoh. Seandainya harta itu harta bawaan hasil pemberian dari orang tua Bu Badriah, maka tidak perlu dibagi seperti ini. Langsung semua ini langsung dibagi kepada ahli warisnya begini. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa difahami. Seandainya ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ada pertanyaan, loh berarti bagiannya anak kok cuma sedikit. Ayahnya bagiannya banyak, anak cuma dapat 1 per 12, yang lagi cuma dapat 2 per 12, sedangkan ayahnya kok 9 per 12 lah. Yuk, bagaimana? Ya iya, memang karena ini kan ayahnya belum meninggal, yang meninggal kan baru si ibu. Ibu meninggal berarti harus dilaksanakan dulu pembagian gonogini. Ini menjadi, karena pembagian harta gonogini itu anak sama sekali tidak berhak. Yang berhak adalah suami istri itu. Suami mendapatkan separuh, istri mendapatkan separuh, anak belum berhak. Ini anak mendapat bagian ini kan karena si ibu yang mendapatkan separuh dari harta gonogini itu kan sudah meninggal. Dari pembagian waris ini mendapatkan. Lah nanti mohon maaf, seandainya Pak Ahmad ini yang dapat bagian 9 per 12, kemudian pada saat nanti itu dia meninggal dunia, maka yang 9 per 12 ini ya dibagi menjadi 3 untuk anaknya ini tadi berdua, ini dibagi menjadi 3, 2 berbanding 1. Jadi nanti 6 untuk si Didik, 3 untuk si Darsih, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.